Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1394 mendorong ke arah jurang. Suan seketika menjadi sangatlah bersalah, karena dia tiba-tiba menjadi kaya, itu membuat semua orang menyerangnya. Takut dengan yang berkuasa dan membuli yang lemah, itulah sifat dari teman-teman sekolahannya, karena mereka takut diri mereka menyinggung Tuan Yusan, jadi sekarang hanya dengan membuli Suan, barulah akan membawakan rasa senang bagi mereka dan membawakan rasa aman bagi mereka. Karena satu lain dengan Tuan Yusan sudah membuat mereka merasa terhormat. Thomas mengerutkan keningnya, teman sekolahan ini sungguh terlalu mata duitan. Mereka membela yang berkuasa, sama sekali tidak menganggap Suan, pertemanan mereka bagaikan sebuah lelucon saja. Terutama Li itu, dia masih dendam terhadap Suan, di saat ini dia sangatlah ingin menginjak-injak Suan barulah akan merasa puas. Suan, masih tunggu apa kamu? Cepat bersama temanmu berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Yusan, meminta maaf dan mengakui kesalahan, kita masih menunggu untuk makan malam. Fiona menatapi mereka dengan tatapan meledek, hari ini dia akan membuli habis-habisan dengan Thomas. Adanya Tuan Yusan yang menjadi tulang belakangnya, dia tidak takut apapun, tujuannya hari ini mencari Thomas Ekmari sangatlah jelas, yaitu menyuruhnya berlutut dan meminta maaf di hadapannya. Tatapan Fiona sangatlah menyeramkan, sekarang Suan sangatlah kesulitan, dia sama sekali tidak pantas untuk beradu dengan Tuan Yusan. Lah kenapa, Suan, kamu tidak memberi muka kepada Tuan Yusan? Sepertinya kamu semakin hebat saja, bahkan Tuan Yusan juga tidak kamu anggap sama sekali. Apakah kamu tahu bahwa kamu sedang menunda waktu kita semua? Waktu Tuan Yusan sangatlah berharga, sekarang kasih kamu kesempatan untuk berlutut dan meminta maaf. Tuan Yusan akan tidak menghiraukannya denganmu, mengapa kamu tidak mengerti? Fiona mencibir. Tuan Yusan, aku benar-benar tidak bermaksud seperti begitu, kamu lihat, kita semua adalah teman sekolahan, bagaimana jika nanti aku traktir kamu minum arak saja? Suan berkata dengan nurut, dia bertindak dengan sangatlah terpaksa. Li langsung menamparkan Suan, ada banyak teman-teman yang kaget, namun ekspresi Tuan Yusan tidaklah berubah sama sekali. I menyuruhmu berlutut, ya sudah berlutut. Masih banyak basa-basil Tuan Yusan, mana perlu kamu traktir-traktir, kamu ini sampah masyarakat masih berani mendekatkan hubungan dengan Tuan Yusan. Tuan Yusan bisa melirikmu sedetik saja sudah adalah karma baikmu, sekarang kamu diberi kesempatan namun tidak memanfaatkannya dengan baik, kamu ini sungguh tidak tahu diri. Li memanfaatkan kesempatan ini untuk menamparkan Suan, Suan juga sangatlah marah. Dia menatapi Li dengan tatapan marah namun dia tidak berani membalas. Berlutut. Fiona menggertak, Suan kaget hingga ekspresinya pucat, dia tahu dengan kemampuan Tuan Yusan, dulu ketika sekolah saja, ada orang yang merebut wanita dengan Tuan Yusan, keesokan harinya, urat tangan dan urat kakinya semuanya dipotong dan dia langsung dikeluarkan dari sekolah. Tuan Yusan adalah orang yang sangatlah berkedudukan di kota Donghai. Suan yang tiba-tiba kaya benar-benar tidak sanggup untuk melawannya. Tuan Yusan, aku berlutut untukmu, tapi temanku tidak berhubungan dengan masalah ini, kamu jangan mempersulit dia lagi. Suan berkata sambil mengertakkan giginya. Lelaki tidak boleh sembarangan berlutut, namun jika hari ini dia tidak berlutut, maka masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Suan ingin menamparkan dirinya sendiri, dia menatapi Thomas dan penuh dengan tatapan merasa bersalah dan menyesal. Jika mau berlutut maka berlutut bersama, apa maksud kamu sendiri saja yang berlutut? Hari ini dia membantah Tuan Yusan, kamu masih ingin membantunya menanggung kesalahan ini. Apakah kamu punya hak itu? Thomas, kamu cepat berlutut kepada Tuan Yusan. Jika tidak kamu jangan pernah berpikir untuk bisa keluar dari ruangan ini. Kata Fiona dengan tatapan seram. Bisa ular bisa lebah, semuanya tidaklah mematikan,
yang paling berbisa dan mematikan adalah hati wanita. Jika mau menyalahkan kamu hanya bisa menyalahkan dirimu telah menyinggungku, sekarang di hadapan Tuan Yusan, kalian semua harus menunduk. Berlutut, berlutut, berlutut. Semua teman-teman sekolahan terus memanas-manaskan suasana. Mereka ingin Thomas dan Suan berlutut di hadapan Tuan Yusan. Fiona sangatlah bangga dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Suan berekspresi putus asa. Teman-temannya ini semuanya mendorong mereka menuju ke jurang. Suan tahu bahwa jika tidak berlutut di hadapan Tuan Yusan, hari ini dia tidak bisa pergi. Teman-teman di sekitar mereka terus memberi tekanan kepada mereka. Suan sudah nyaris tidak kuat menerimanya. Perkumpulan teman-teman ini malah membuat dirinya menjadi badut satu-satunya di sini. Suan sangatlah merasa menyesal. Sifat manusia yang jelek juga memberikannya sebuah pelajaran yang mendalam. Selain Thomas, teman-temannya ini hanyalah badut yang tukang jilat saja. Di hadapan Alton, mereka bagaikan anjing yang mengerakkan ekornya. Harga dirinya ditantang parah. Suan sangatlah bimbang dalam hati. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena otaknya sudah sangatlah bingung oleh perkataan Lee dan juga Fiona. Dan makian dari teman-temannya ini membuat dirinya menjadi pelampiasan bagi mereka semua. Fiona Han. Semua ini karena wanita hina ini. Suan mengertakkan giginya, dia ingin menamparnya. Waktu itu Thomas menghajarnya adalah sebuah pilihan yang tepat. Saat ini Suan tahu bahwa di antara teman-temannya ini sudah tidak ada tempat baginya. Sifat jelek manusia terlihat jelas di sini. Di hadapan kekuasaan dan uang, pertemanan bagaikan kotoran anjing. Namun Suan tidak punya pilihan lain, ini adalah jalan satu-satunya baginya. Kenapa, kamu tidak ingin berlutut? Sepertinya kamu tidak menyadari kesalahanmu. Alton menatapi Thomas dan berkata sambil tersenyum. Apa salahku? Menyuruhku berlutut kepada sampah masyarakat sepertimu, menurutku kamu gila, hahaha. Sungguh lucu sekali, kamu terlalu meninggikan derajat kamu. Thomas berkata dengan santai, dia terlihat tenang dan tidak tegang, dia sama sekali tidak menganggap Alton, Suan yang akan berlutut juga ditarik kembali olehnya. Berlutut kepada orang seperti ini. Apakah kamu gila? Ini semua adalah sampah masyarakat, palingan nanti ke depannya tidak perlu berhubungan lagi saja, teman seperti ini tidak perlu dipertahankan. Acara perkumpulan teman-teman apaan? Ini hanya datang kemari untuk menjadi anjing tukang jilat saja. Benar-benar membuatku melihat apa yang namanya sampah masyarakat yang tidak punya batas kesabaran. Sungguh membuat orang muak. Perkataan Thomas langsung mengundang kemarahan semua orang. Mereka semua terus membalas perkataannya. Bukankah ini memaki mereka? Ini acara teman kami, memangnya kamu siapa? Beraninya kamu memaki orang, kalau begitu hari ini kamu jangan berpikir untuk bisa pergi, kamu wajib berlutut. Dan meminta maaf kepada Tuan Yusan, meminta maaf kepada kami semua. Iya kamu sama saja seperti Suan, benar-benar orang yang tidak tahu diri, ada Tuan Yusan di sini kamu masih berani begitu sombong, apakah kamu benar-benar menganggap Tuan Yusan adalah oksigen? Kamu orang luar ini apa hak kamu berkata di sini, apakah kamu merasa dirimu sangatlah hebat? Isuan, kamu lihat sendiri, ini adalah manusia sampah yang kamu bawa, dia sampah bagaikan kamu, hari ini kamu harus memberi sebuah tanggung jawab kepada semua teman-teman. Semua orang kembali menunjuk tombak ke arah Thomas, Thomas memaki semua orang, tidak ada yang bisa duduk diam saja. Teman-teman, saatnya menunjukkan kekompakan kita, jika hari ini kedua bajingan ini tidak berlutut dan meminta maaf kepada kita semua, kita hajar mereka, Enli. Hajar saja, ada Tuan Yusan di sini, takut apa kita? Fiona sudah tidak sabaran, sehebat apapun Thomas, apakah dia bisa melawan orang sebanyak itu? Suan keringatan parah, dia benar-benar takut, begitu banyak orang jika menghajar mereka pasti akan gawat. Suan sangatlah takut, Thomas, kamu sungguh tidak sabaran, sebagai lelaki harus bisa maju dan bisa mundur juga, kali ini kita benar-benar gawat. Dasar segerombongan orang yang tidak berdaya,
Lihatlah Suan, inilah yang namanya pertemanan, teman-temanmu sungguh mengecewakan, jangankan kamu Alten, sekalipun kepala keluarga Hua datang kemari, aku juga pasti akan memakinya, kamu juga pantas dipanggil Tuan Yusan. Tampaknya kamu baru pulang dari luar dan tidak tahu siapalah penguasa kota Donghai. Thomas menatapi Alten dan tatapan mereka bertemu, tatapan Alten sangatlah tajam dan sejenak kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Sungguh sombong, kamu ini main api, Thomas, kamu si anak yang tertinggal di keluarga Qin, tampaknya kamu tidak tahu diri, tahun depan, tanggal hari ini akan menjadi hari peringatan kematianmu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.